hari ini menerima komunitas, istilahnya komunitas Bulungan. Ya teman-teman dari ya sekolah-sekolah yang ada di sekitar Bulungan. Sekarang tambah nih dari teman-teman SMA 3, artinya dengan beberapa ada yang dari dari PL, dari Kanisius, kemudian ini kan artinya ya memang ada harapan yang mereka harap, terutama dalam sudut pendidikan misalnya kan. Mau kemana sih pendidikan di Jakarta ini, makanya tadi saya coba presentasi. Pendidikan di Jakarta harusnya lebih bisa maksimal, karena kan kita punya fasilitas, infrastruktur kita jauh lebih siap daripada yang lain. Nah cuman memang untuk menunjang ke sana, banyak strategi harus kita lakukan. SDM kita cukupkah? Kayak kemarin kita masalah tentang PPDB, karena jumlah siswa dari SD ke SMP tidak bisa memenuhi kapasitas dari apa namanya tempat kan. Nah berarti kan pendidikan kita harus dibesarkan, terutama negeri. Misalnya dari SD lulusan ada 10.000, daya tampung SMP cuma 8.000, 2.000 mau kemana? Pasti akan ke swasta. Nah mereka pasti maunya ke negeri, karena kan gratis ataupun murah. Kalau swasta mahal. Nah disinilah peran Pemda sebetulnya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak negeri yang sekolah di swasta. Itu adalah biaya beasiswa dari Pemda. Itu sistemnya. Dan itu dilakukan oleh beberapa kabupaten kota di sekitar itu biasa. Tergantung APBD-nya gede enggak. Nah kalau Jakarta kan lebih dari cukup gitu loh. Misalnya artinya itu. beasiswa untuk siswa yang ke swasta, bukan menggratiskan swasta. Tidak. Karena kan daya tampung swasta juga terbatas kan. Jadi gini, tadi saya mengibaratkan, SD tadi saya bilang 10.000. Daya tampung SD ini negeri ini cuma bisa 8.000. 2.000-nya kemana? Ini kita bagi ke swasta. Dan ini menjadi biaya Pemda. Itu boleh. Gitu. Tapi kalau untuk menambah sekolah negerinya? Mungkin. Salah satunya begitu. Orang tanya, Bang lahannya di mana? Bisa kok naik. Artinya mungkin kemarin dua kelas kita naikin jadi 3 kelas. Tapi jangan terus anak-anak pakai tangga, harus pakai lift. Misalnya seperti itu kan. Artinya ada teknologi yang memang tidak bisa maaf, dulu kan dianggap eskalator mahal. Sekarang semua di jalan-jalan penyeberangan kan, JPO penyeberangnya udah eskalator semua. Bahkan ada yang lift untuk teman-teman disabilitas kan. Dulu kan berpikir gitu, waduh ini listrik mahal, siapa yang bisa kok Pemda DKI. Gitu misalnya. Oke? Ya. Pak RK yakin kalau menang? Kita semua berusaha menang satu putaran. Karena kita hitung, sekarang ini kan kalau misal terjadi 2 putaran, pasti waktu minimal sebulan. Lama lagi kita kerjakan. Nah, sementara kebutuhan masyarakat Jakarta, dan bukan Jakarta, ini serentak loh. Mudah-mudahan di serentak pilkada ini kalau bisa semua satu putaran, supaya tenaga enggak habis, anggaran biaya negara juga enggak tersedot, supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua kita akan berusaha memenangi satu putaran. Nah inilah taktik khusus, kita nggak usah taktik, datang sendiri taktik nih. Masyarakat dukungan kita, insya Allah. Makanya saya bilang nih, saya nggak bisa lama-lama nih, habis ini gue mesti jalan nih. Nah, itu salah satu taktik. Artinya bukan taktik, Bang RK kan melakukan perjalanan yang sama. Ini udah biasa deh. Kita ini kan pilkada bukan baru setahun ini, kita sudah pilkada bertahun-tahun ya. Pelatihan udah cukup. Yang sekarang harus kita jaga, pilkada harus bahagia. Makanya kita perintahin Cak Lontong jadi ketua, supaya menjadi bahagia. Bang, salah satu strategi kampanye kan juga menggunakan Oke Gas tuh di meniru Oke Gas juga. Kalau tanggapan Abang gimana? Kita datang ke para mantan gubernur. Artinya kita ingin melanjutkan. Karena setiap mantan gubernur punya konsep yang belum selesai. Nah, inilah bagian kita selesai. Sebetulnya bukan berarti tidak ada yang baru, ada yang baru. Kalau kita bicara tentang digital, dulu zaman mantan gubernur itu nggak ngerti digital. Sekarang era digital. Nah ini era milenial, generasi Z. Mereka harus kasih input kepada kita. Bahkan tentara sekarang ada yang bilang pasukan cyber. Dulu nggak ada pasukan cyber. Ini realita Jakarta juga harus dikemas dalam sudut digital gitu loh. Kemudian kalau rencana untuk RK bertemu sama Pak Ahok dari... Wah bagus dong. Wah ya RK kenal Ahok, RK kenal Anies, RK kenal saya. Satu saat RK ketemu saya, yuk kita ngobrol, ngopi di warung Sidul aja deh. Ngapain jauh-jauh, buang-buang ongkos. Dia ngasih input, kita ngasih input. Bang, gue punya ide ini, kalau lo jadi, nih lo kerjain. Dia bilang, Bang, gue juga. Sebetulnya aku ngomong RK dengan siapa ini, kita sama-sama pernah berteman. Sekarang aja jadi rame, karena memang kita harus memilih dan dipilih. Ya ini mekanismenya begitu. Tentu satu saat pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan kita siap menang dan kita siap kalah. Mudah-mudahan Bang RK dan yang lain juga harus melakukan hal yang sama. Artinya beasiswa untuk
siswa yang ke swasta, bukan menggratiskan swasta. Tidak. Karena kan daya tampung swasta juga terbatas kan. Jadi gini, tadi saya mengibaratkan, SD tadi saya bilang 10.000. Daya tampung SD ini negeri ini cuma misal 8.000. 2.000-nya kemana? Ini kita bagi ke swasta. Dan ini menjadi biaya Pemda. Itu boleh. Gitu. Tapi kalau untuk menambah sekolah negerinya, Mungkin. Salah satunya begitu. Orang tanya, Bang, lahannya di mana? Bisa kok naik. Artinya mungkin kemarin dua kelas kita naikin jadi 3 kelas. Tapi jangan terus anak-anak pakai tangga, harus pakai lift. Misalnya seperti itu kan. Artinya ada teknologi yang memang tidak bisa maaf, dulu kan dianggap eskalator mahal. Sekarang semua di jalan-jalan penyeberangan kan, JPO penyeberangan udah eskalator semua. Bahkan ada yang lift untuk teman-teman disabilitas kan. Dulu kan berpikir gitu, waduh ini listrik mahal, siapa lu bisa kok Pemda DKI gitu misalnya. Oke? Ya. Pak RK yakin kalau menang Kita semua berusaha menang satu putaran. Karena kita hitung sekarang ini kan kalau misal terjadi 2 putaran pasti waktu minimal sebulan. Lama lagi kita kerjakan. Nah, sementara kebutuhan masyarakat Jakarta dan bukan Jakarta, ini serentak loh. Mudah-mudahan di serentak pilkada ini kalau bisa semua satu putaran supaya tenaga enggak habis, anggaran biaya negara juga enggak tersedot, supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua kita akan berusaha memenangi satu putaran. ada strategi khusus nggak Bang buat lawan RK gitu Bang? Nah inilah taktik khusus, kita nggak usah taktik, saya datang sendiri taktik nih. Masyarakat dukung kan kita, insya Allah. Makanya saya bilang nih, saya nggak bisa lama-lama nih, habis ini gue mesti jalan nih. Nah, itu salah satu taktik. Artinya bukan taktik, Bang RK kan melakukan perjalanan yang sama. Ini udah biasa deh, kita ini kan pilkada bukan baru setahun ini, kita sudah pilkada bertahun-tahun ya. Pelatihan udah cukup. Yang sekarang harus kita jaga, pilkada harus bahagia. Makanya kita perintahin Cak Lontong jadi ketua supaya menjadi bahagia. Bang, salah satu strategi kampanye kan juga menggunakan Okegas tuh di meniru Okegas juga. Kalau tanggapan Abang gimana? Kita datang ke para mantan gubernur. Artinya kita ingin melanjutkan. Karena setiap mantan gubernur punya konsep yang belum selesai. Nah, inilah bagian kita selesai. Sebetulnya bukan berarti tidak ada yang baru, ada yang baru. Kalau kita bicara tentang digital, dulu zaman mantan gubernur itu nggak ngerti digital. Sekarang era digital. Nah ini era milenial, generasi Z. Mereka harus kasih input kepada kita. Bahkan tentara sekarang ada yang bilang pasukan cyber. Dulu nggak ada pasukan cyber. Ini realita Jakarta juga harus dikemas dalam sudut digital gitu loh. Kemudian kalau rencana untuk RK bertemu sama Pak Ahok dari... Wah bagus dong. Wah ya RK kenal Ahok, RK kenal Anies, RK kenal saya. Satu saat RK ketemu saya, yuk kita ngobrol, ngopi di warung Sidul aja deh. Ngapain jauh-jauh, buang-buang ongkos. Dia ngasih input, kita ngasih input. Bang, gue punya ide ini, kalau lo jadi, nih lo kerjain. Dia bilang, Bang, gue juga. Sebetulnya aku ngomong RK dengan siapa ini, kita sama-sama pernah berteman. Sekarang aja jadi rame karena memang kita harus memilih dan dipilih. Ya ini mekanismenya begitu. Tentu satu saat pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan kita siap menang dan kita siap kalah. Mudah-mudahan Bang RK dan yang lain juga harus melakukan hal yang sama. Oke? Terima kasih.